Selamat pagi guru-guru dan teman-temanku sekalian. Saya Wilbert Silahi, saya dari PKG Wisata kelas 81. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu, apa sih itu arti dari mengekspresikan diri? Banyak orang yang berpikir mengekspresikan diri itu menunjukkan jati diri sebenarnya, menunjukkan pendirian kita. Tapi menurut saya mengekspresikan diri itu jangan menjadi orang yang just talk but no act. Artinya hanya berbicara tapi nggak melakukan sesuatu. Banyak orang-orang sekarang gini loh. Waktu itu temen saya pernah nanya, Will, kok lu nggak malu sih berada di depan orang-orang banyak? Saya nanya balik, lah kenapa kok nanya gitu? Dia jawab kan, itu kok lu mau depan kamera padahal belum tentu ada yang ketawa. Gak apa-apa, saya stand up komedi bukan untuk menerima ketahuan, sekaligus memberitahukan apa itu mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri itu seperti menunjukkan yang terbaik. Saya tahu murid-murid serta anak-anak sekarang pada capek di pandemi gini, banyak tugas dari guru-guru. Nah, gurunya juga capek gitu, ngasih tugas, buat tugas, belum lagi dikejar-kejar anak yang telat. Nah, tapi kita semua mau gitu loh melakukan yang terbaik. Kita mau mengerjakan tugas itu ulangan-ulangan, membuat tugas tersebut, membuat video seperti ini untuk sih. Nah, mengekspresikan diri itu bisa dilakukan semua orang, termasuk anak-anak, guru-guru. Itu hanya kemauan diri kita sendiri. Contohnya saya ini buat video, masih lagi nonton tuh. Contohnya buat video seperti ini, saya mau gitu loh mengikuti acara-acara seperti ini, mengekspresikan diri, dan lain-lain. Habis itu mengekspresikan diri itu tidak hanya jangan just talk no act, tidak hanya seperti itu, tapi kita harus ingin talk juga mengenai pendapat dari diri kita sendiri. Contohnya nih ya, lagi makan bareng nih, ada mie tuh sisa dikit kan, dan pikir kita sendiri, duh itu mie enak banget ya, kenapa nggak dihabisin aja. Nah, rupanya ada yang ngambil. Saya pernah kayak gitu kan, sama persis kejadiannya di waktu makan. Bukan contoh lagi, itu sama persis ya. Bapak saya untung peka kan, bilang, Wilbert, kalau mau ngomong aja, jangan tahan-tahan. Nah, itu juga melatih mengekspresikan kemauan kita. Nah, jadinya sekarang saya udah mulai belajar untuk mengutarakan pendapat saya serta melakukannya. Jangan, Kak, sisanya pengen, tapi nggak diambil, diambil juga dong. Nah, contoh yang kedua, misalnya di kelas ya, di kelas bapak gurunya nanya, lagi ada acara meminta pendapat anak-anak kan, ada yang mau ngusulin pendapat nggak? Saya, Pak. Kenapa? Bagaimana kalau kita buat lomba lompat karung saja? Oh, boleh. Saya, Pak. Kenapa kita nggak bikin lomba makan kerupuk aja? Oh, boleh tuh, boleh. Nah, itu salah satu contoh. Contoh kedua dalam mengekspresikan pendapat kita sendiri. Nah, saya, Pak. Ya, ini urusan terakhir ya. Jangan tambah-tambah lagi. Kenapa? Saya ingin ke toilet, Pak. Nah, itu juga mengekspresikan diri, keinginan kita sendiri. Terima kasih yang telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu Guru,
dan penonton sekalian, saya Andrew Hasloan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau ditonton pagi berarti bukan selamat malam. Oke, jadi banyak orang mengekspresikan dirinya dengan menggunakan bahasa. Ada pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Mandarin, bahkan sampai ada pakai bahasa bayi. Nah, betul ini kalau misalnya ada anak minta mobil-mobilan sama ibunya, minta, "Ma, mobilan." Terus dia bilang, "Nggak ada, tidak pada mobil-mobilan." Berarti akhirnya dia pakai bahasa bayi. Oke, itu kalau dalam bahasa bayi, karena saya juga nggak bisa bahasa bayi. Oke, eh, lalu ada juga dengan menggunakan bahasa asing. Apakah kalian para penonton pernah berpikir bahwa kalau hal ini terjadi saat orang Indonesia sedang ada di luar negeri? Ibarat contohnya ada di Inggris, ia menanyakan ke salah satu turis London, London dibilang London, padahal pengucapan sebenarnya itu London. Turisnya ini tidak mengerti London itu apa, London. Lalu akhirnya teriak dia, "London!" Nah, turis yang ini akhirnya kabur. Nah, akhirnya di hotelnya atau di penginapannya itu kan ada karpet welcome, ada karpet bertulis selamat datang, dalam bahasa Inggris itu artinya welcome. Nah, jadi turis itu datang akhirnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba dikasih suratnya itu berisi, "Aku ikhlas," seperti karpet tulisan welcome, diinjek-injek tapi tetap welcome. Sebenarnya aku diam karena emang aku sendiri tidak mengerti. Akhirnya sama saja bohong. Selain bahasa Inggris nih, ada juga bahasa Jepang yang suka digunakan untuk mengekspresikan diri tapi dengan cara-cara yang salah. Sekarang banyak anime-anime Jepang yang trending di Indonesia. Ada Naruto, ada juga ya, saya bukan penggemar anime jadi kurang tahu. Jadi anak-anak itu kalau saya lihat itu mereka berpura-pura bahasa Jepang mengekspresikan diri ke orang-orang, tapi ternyata itu cuma dengan mendengar Naruto. Jadi Naruto atau animasi lain. Jadi saat ada orang di mengatakan bahwa kita ada kimas, kalau dalam bahasa Indonesia selamat makan, dia tidak mengerti. Akhirnya dikatakan seperti itu, langsung dikatain kame kame ha. Lalu orang Jepang ini nanya, maksudnya apa dalam bahasa Jepang? Langsung dijawab lagi, kame kame ha. Oke, sekian stand up komedi saya. Saya Nurul Hasan Baban, terima kasih. Maaf penonton, sebenarnya kalau saya rasa-rasa dari tadi mic-nya emang tidak nyala. Kenalin, nama saya Kristo. Kiriman soto. Nah, sotonya buat siapa? Ya buat saya sih. Nah, jadi hari ini saya pengen bahas yang singkat-singkat aja. Karena kalau kepanjangan juga ya susah untuk dimengerti. Jadi, temanya itu kan mengekspresikan diri. Zaman sekarang, ekspresi diri itu biasanya pas lagi foto atau selfie. Nah, ada yang kayak gini kayaknya. Ada juga yang gini. Ada juga yang kayak gini tuh apa? Nah, itu namanya senyum terpaksa. Nah, oke. Jadi itu kalau pas foto. Nah, menurut saya ada juga ekspresi lain, ekspresi lemes. Nah, ekspresi lemes ini kalau kurang makan atau salah makan. Salah makan maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya ada guru nanya ke muridnya, "Nah, kenapa sih dari tadi lemas aja?" gitu. Bilang, "Bu, saya biasa makannya mie goreng." Nah, terus ibu gurunya nanya lagi, "Hari ini emang makan apa?" Nah, dijawab, "Hari ini saya makan mie rebus." Jadi itu cuma mie aja. Kebayang kalau kemarin makan mie goreng, sekarang makan nasi. Kalau aku makannya dua-duanya. Jadi bicara soal makan,
Makan itu juga akan menghasilkan ekspresi ya seperti kenyang. Nah, menurut saya ada 3 ekspresi yang sering saya alami saat setelah makan. Yang pertama, kenyang. Kenyang kayak gini nih. Ah, kenyang gitu. Yang kedua, masih lapar. Bilang, saya masih lapar gitu. Habis itu yang ketiga, ini tuh biasanya kalau lagi di restoran, namanya nggak tahu porsinya ya, kalau kebanyakan ya kan bisa sakit perut. Kita kan juga nggak tahu, masa kita hitungin satu-satu butir nasinya. Nah, kebayang kalau restorannya di sini, toiletnya di sana, di ujung gitu kan. Nanti sama orang tuanya pasti tanya gini, mau ditemenin nggak? Bilang, ya jelas mau ditemenin, kan jauh gitu. Kalau nggak ditemenin gini jadinya. Nah, kalau nggak ditemenin lama nggak balik. Dia itu security nggak lihat, tanya penjual nggak lihat. Tahu-taunya nggak kelihatan di mana-mana. Di mall dicariin semua. Nah, giliran di genteng. Nah, tahu-taunya orang tuanya ini, anaknya bilang gini, "Pa, Ma, aku di sini." Nah, dengarlah suaranya. Jadi nyari-nyari, nggak ada gitu. Nah, akhirnya gini, aku di sini. Nah, habis itu, kok di genteng? Ya, namanya juga toiletnya nggak tahu di mana. Nah, terus eh, itu emang udah keluar. Ada sih. Di mana? Bukan di toilet, tapi eh, udah keluar di celana. Nah, gitulah. Terima kasih, saya Kristo. Cerita rakyat Putri Ular dari Sumatera Utara. Alkisah ada sebuah kerajaan di daerah Simalungun. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia memiliki seorang putri yang amat cantik. Kecantikannya bahkan terkenal sampai negeri seberang. Sayangnya, sang putri sering mengucapkan kata-kata buruk. Orang menyebutnya putri yang latah. Jika ada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya, dengan mudahnya dia berkata buruk. Lebih baik jadi orang buta daripada harus memandangi wajahmu yang cemberut terus, katanya suatu hari pada dayang istana. Raja dan ratu selalu mengingatkannya untuk berhenti mengucapkan kata-kata buruk. Mereka takut jika suatu saat nanti ucapan putri menjadi kenyataan. "Bagaimana jika kau benar-benar buta nanti?" tanya ratu dengan cemas. Walau raja dan ratu kerap menegurnya, sang putri tetap tak peduli. Hari demi hari, putri semakin sering berkata buruk. Suatu hari, datanglah raja muda dari negeri seberang. Ia hendak melamar putri untuk dijadikan permaisuri. Tentu saja putri senang, apalagi raja muda itu juga tampan. Setelah semuanya disetujui, akhirnya diputuskan bahwa pesta pernikahannya akan dilaksanakan bulan depan. Putri ingin tampil cantik pada hari pernikahannya. Untuk itu dia rajin merawat diri. Setiap hari dia mandi di danau kecil yang terdapat di belakang istana. Air mandinya dicampur dengan aneka bunga. Dengan dibantu dayang-dayangnya, putri bisa mandi 3 kali dalam sehari. Suatu sore seperti biasa, putri mulai mandi. Tiba-tiba ada seekor burung melintas cepat di atas kepalanya. Karena terkejut, putri berteriak sambil mendongak. Tak disangka, burung itu malah mematuk hidungnya. Darah pun mulai berceceran. "Aduh, hidungku!" teriak putri. Sambil memegang hidungnya yang berdarah, putri menangis dan kembali ke kamarnya. Dia merasa kecewa karena tak bisa menjaga kecantikannya.
Mana mau raja muda itu menikahi wanita berhidung begini? Isak sang putri. Ratu pun tersenyum mendengar ucapan putri. Jangan khawatir. Jika raja muda itu memang mencintaimu, luka kecil ini pasti nggak akan jadi masalah. Luka kecil? Ini tuh bukan luka kecil, Bu. Luka ini pasti membekas dan berwarna hitam, teriak putri dengan marah. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba putri berkata, barangkali lebih enak jadi ular. Kulitnya tebal dan bersisik. Pasti luka kecil pun gak akan kelihatan. Sebelum ratu sempat menjawab, tiba-tiba langit bergemuruh. Ratu dan putri ketakutan. Mereka saling berpelukan. Anakku, apa yang terjadi padamu? Teriak ratu dengan panik. Ternyata putri berubah menjadi ular besar dengan kulit kasar dan bersisik, persis seperti yang diharapkan olehnya. Ratu pun menangis. Dia menyesali perkataan putrinya yang diucapkan secara sembrono. Anakku, bukankah sudah berulang kali ibu mengingatkanmu untuk menjaga ucapanmu? Isaknya dengan sedih. Ular itu tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mendesis. Namun ular itu menitikkan air mata, tanda bahwa dia amat menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, waktu tidak dapat diputar lagi. Semua persiapan untuk pernikahan pun sia-sia. Raja juga tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, putri yang berubah menjadi ular itu tinggal di halaman belakang istana. Dia lebih senang tinggal di alam bebas. Bi Inang dan para dayangnya tetap menjaganya dengan baik. Sekarang semua orang memanggilnya Putri Ular. Pesan moral dari cerita rakyat ini, perkataan adalah doa. Janganlah kita mudah mengeluarkan perkataan yang buruk. Kita harus menjaga ucapan kita saat berbicara, serta bersikap sopan pada siapapun. Jika mulut dan ucapan tidak bisa dijaga, pasti akan ada akibatnya. Sekian, terima kasih, dan salam sehat selalu. Hai teman-teman, nama saya Brian Jeremy Kurniawan. Saya kelas 8 di SMPK Penabur Harapan Indah. Apakah kalian tahu kisah di balik berdirinya Candi Prambanan? Izinkan saya menceritakannya kepada kalian. Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja yang namanya Prabu Damarmaya dengan putranya Bandung Bondowoso. Sebaliknya, Kerajaan Baka dipimpin oleh keturunan raksasa yang namanya Prabu Baka. Prabu Baka punya seorang anak yang namanya Roro Jonggrang, yang tentunya raksasa juga, say. Suatu hari, Prabu Baka berkata kepada rakyatnya, Hai rakyatku, kita serbu kerajaan Pengging, kita kuasai tanah mereka. "Serbu!" Akhirnya terjadi pertempuran di Pengging. Prabu Damarmaya kemudian mengirimkan Bandung Bondowoso untuk mengalahkan Prabu Baka, dan kemudian Prabu Baka mati di tangan Bandung Bondowoso. "Rakyatku, Prabu Baka telah mati. Mari kita balas serangan mereka. Mari kita serbu kerajaan mereka." "Serbu!" Ketika Bandung Bondowoso menyerbu keraton Baka, ia bertemu dengan Roro Jonggrang. Seketika itu juga ia jatuh cinta. Memang cinta tidak mengenal ukuran. Bandung Bondowoso kemudian merayu Roro Jonggrang. "Jadilah istriku, wahai Roro Jonggrang yang cantik jelita. Maka akan kuberikan seluruh kerajaanku kepadamu. Mana mungkin aku mau menikahi pembunuh ayahku.
biarlah langit mengutukku bila itu sampai terjadi. Aku bersumpah akan menjadikanmu istriku, wahai Roro Jonggrang. Bila tidak, maka namaku bukanlah Bandung Bondowoso. Lalu Bandung Bondowoso melakukan segala cara untuk mempersunting Roro Jonggrang. Mungkin kalau mereka hidup di zaman ini, ia sudah memberikan Ferrari, melamar di Menara Eiffel, atau sudah memasang baliho di seantero Jakarta. Roro Jonggrang merasa ini orang ganggu banget deh. Mungkin aku harus pura-pura mau. Lalu Roro Jonggrang memikirkan berbagai cara untuk menghentikan Bandung Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang mendapatkan ide. Lalu ia mendatangi Bandung Bondowoso. Kamu beneran mau menikahi aku? Mau banget sayang. Kalau gitu syaratnya kamu harus bikin 1000 candi dalam waktu 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan Roro Jonggrang. Kemudian ia memanggil semua jin, setan, dan dedemit untuk membantunya. Semua jin, dedemit, dan setan berhasil membuat 999 candi dalam semalam. Padahal saat itu masih dini hari. Untuk menggagalkan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang mengumpulkan seluruh rakyatnya. Wahai rakyatku, sebentar lagi candi ke-1000 sudah mau selesai. Segera ambillah antan dan tumbuklah padi. Sedangkan sebagian dari kalian bakarlah jerami di sebelah timur candi. Dan terdengarlah antan bertalu-talu. Dung, 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 dung. Dan cahaya dari timur yang berasal dari jerami yang terbakar. Lalu terkejutlah Bandung Bondowoso dan semua jin, setan, dan dedemit. Semua makhluk jahat tersebut melarikan diri, sedangkan Bandung Bondowoso termenung merasa gagal membuat candi ke-1000. Tapi tunggu dulu, kayaknya ada yang salah. Apa ya? Lalu ia melihat ke arah cahaya. Ternyata itu adalah jerami yang terbakar. Ia ditipu oleh Roro Jonggrang. Tapi ketika ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Murkalah Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang, beraninya kau menipu aku. Hahaha. Aku memang tidak mau jadi istrimu. Tak sudi aku menikahimu. Roro Jonggrang, kau kukutuk jadi batu. Akhirnya Roro Jonggrang berubah menjadi arca yang sangat indah. Candi yang dekat dengan arca tersebut disebut Candi Prambanan, sedangkan 999 candi lainnya disebut Candi Sewu. Amanat dari cerita ini adalah janganlah memaksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu akan menyakiti dirimu sangat dalam. Saya Brian Jeremy undur diri. Terima kasih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang sangat miskin dan anaknya yang sangat cantik. Bagaimana nasib janda yang sangat miskin dan anaknya? Berikut kisahnya. Halo teman-teman, nama saya Jessica Karissa Larasati. Sekarang saya akan membawakan dongeng kisah legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang sangat miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik. Ia memiliki tubuh yang indah. Poninya tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun, anak gadis itu memiliki sifat yang buruk. Anak gadis itu sangat pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek sepanjang hari.
mereka juga sangat manja. Segala permintaannya harus dituruti. Ketika ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memedulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Ibunya membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Suatu hari, ibunya mengajak anak gadis itu untuk turun ke desa berbelanja. Letak desa itu cukup jauh, sehingga mengharuskan mereka berjalan cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang, menggunakan riasan, dan menggunakan pakaian indah agar kecantikannya dilirik oleh orang dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakangnya, menggunakan pakaian yang lusuh dan membawa keranjang. Setelah memasuki desa, orang-orang mulai menatapi mereka. Orang-orang sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi kecantikan anak gadis itu. Melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu membuat orang bertanya-tanya, sangat kontras keadaannya. Karena tempat tinggal mereka jauh dari pemukiman penduduk, tidak ada seorang pun yang tahu kalau dua orang perempuan yang berjalan itu adalah seorang ibu dan anak. Salah seorang dari banyak orang yang menatapi mereka, seorang pemuda mendekati anak gadis itu dan bertanya, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Apa jawab anak gadis itu? Bukan. Dia adalah pembantuku. Jawabnya dengan angkuh. Lalu ibu dan anak itu pun melanjutkan perjalanannya. Tak seberapa jauh, seorang pemuda mendekati anak gadis itu. "Hai gadis manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Bukan. Ia bukan ibuku. Ia adalah pembantuku. Lalu anak gadis itu menjawab pertanyaan yang sama kepada orang-orang yang menanyakan perihal ibunya. Selalu sama jawabannya. Ia memperlakukan ibunya sebagai seorang pembantu dan budaknya. Awal mulanya, saat mendengar jawaban anaknya yang durhaka itu, ia masih bisa menahan diri. Tetapi berulang kali ia mendengar jawaban yang sama dari anaknya. Sungguh menyakitkan hatinya. Akhirnya, ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Lalu, ibu itu pun berdoa. "Oh Tuhan, begitu teganya anak saya memperlakukan aku sedemikian rupa. Akulah yang membesarkan dan merawatnya. Begitu teganya. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, anak gadis itu perlahan-lahan berubah menjadi batu. Dimulai dari kakinya,
sudah setengah badan tubuh gadis itu berubah menjadi batu, ia meratapi dan menangis kepada ibunya. "Oh, ibu, ibu, ampunilah kedurhakaan anakku ini. Ampunilah aku, ibu." Ia terus meratapi dan menangis. Namun, itu semua sudah terlambat. Tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi batu. Lalu, orang dapat melihat bahwa ketika ia berubah menjadi batu, tetap anak gadis itu meneteskan air mata. Maka, batu yang terkutuk dari kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Ini adalah kisah legenda batu menangis yang dipercayai oleh masyarakat sekitar bahwa benar-benar terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibunya akan dibalas dan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka teman-teman harus menghargai dan menghormati orang tua. Kasihilah mereka. Demikianlah cerita dongeng dari saya. Terima kasih.